Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasul mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah anakku sekalian yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini marilah kita selalu mengucapkan syukur pada Allah SWT atas kelimpahan rahmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Salawat wassalam semoga tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dihimpunkan dalam satu tempat yang mulia, yaitu surganya Allah SWT. Baik anakku sekalian kelas 10 baik IPA maupun IPS ya, pada pertemuan kali ini saya yaitu guru PAI, guru agama Islam. Untuk pertemuan ini saya akan memaparkan materi mengenai tentang Asmaul Husna ataupun iman kepada Allah SWT. Tapi pada kali ini kita akan membahas lebih mengkerucut, yaitu mengenai tentang Asmaul Husna. Tidak semuanya ya, hanya beberapa. Insya Allah ini akan memberikan kepada kita perubahan ketika kita mau mengamalkannya ya. Mari kita simak baik-baik paparan yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Ya, mengenai bab ini yaitu tentang Asmaul Husna ya, kita lihat pada bagan terlebih dahulu ataupun konsep yang ada di dalam materi ini. Bisa dilihat itu yaitu aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengimani Allah Subhanahu wa taala yaitu melalui Asmaul Husna. Nah, di dalam bab ini dalam mempelajari Asmaul Husna itu hanya dicantumkan 7 saja, tidak semuanya. Jadi Asmaul Husna itu kan ada 99 nama ya, tetapi dalam kesempatan ini kita akan membahas 7 nama Allah SWT, yaitu ada Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir ya. Kemudian diketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku mulia itu seperti apa? Yaitu pribadi yang dermawan, pribadi yang jujur atau amanah, pribadi yang tawakal, pribadi yang tangguh, pribadi yang toleran, pribadi yang adil, dan pribadi yang bertakwa. Ya, kemudian kalian cermati itu gambar ya, bahwa manusia adalah makhluk yang sering lupa dan sering berbuat kesalahan. Al-insanu mahallul khata' wa an-nisyan. Demikian sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang artinya bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, kullu bani adama khata'un wa khairu khata'ina at-ta'ibuna ya. Jadi setiap keturunan Adam alaihissalam pasti melakukan kesalahan, dan orang yang baik adalah yang kembali dari kesalahan ataupun dosanya. Jadi tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuat ya. Mari kita bisa menyimak supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik ya. Kita awali terlebih dahulu ya pengertian Asmaul Husna. Di Asmaul Husna terdiri atas 2 kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti keagungannya, kata Asmaul Husna diambil dari ayat Al-Qur'an dalam Quran surat Toha ayat 8 yang artinya Allah SWT tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Nah, kemudian dalilnya apa? Ya, dalil tentang Asmaul Husna. Yang pertama kita merujuk kepada Quran ya, firman Allah SWT
yakni walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayajzauna ma kanu ya'malun. Nah, dari Quran surat Al-A'raf ayat 180 ya. Dan Allah SWT memiliki asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dan menyebut nama-namanya ya, dari menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan ya. Dalam ayat lain dijelaskan bahwa al-asmaul husna merupakan amalan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tak terhingga tingginya. Jadi berdoa dengan menyebut asmaul husna sangat dianjurkan menurut ayat tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Artinya apa? Yaitu tidak hanya menghafalkan di mulut saja, tetapi mengamalkan, meyakini. Ya, itu termasuk dalam kategori menghafalnya. Jadi orang yang menghafal itu tidak hanya di mulut saja, tetapi harus dalam perilaku dan juga dalam hatinya. Ya, mari kita memahami makna Asmaul Husna ya, yang ada pada bab ini ya. Jadi kita membahas hanya 7 saja, tidak semuanya. Yang mana ada Al-Karim, artinya apa? Maha mulia. Kemudian Al-Mu'min artinya maha pemberi rasa aman. Al-Wakil artinya maha mewakili. Al-Matin artinya maha kuku. Al-Jami' artinya maha penghimpun. Kemudian Al-Adl artinya maha adil. Dan yang terakhir adalah Al-Akhir, artinya yang maha akhir. Ya, yang pertama yaitu Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah SWT yang maha mulia, lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta maupun tidak. Ya, sesuai dengan firman Allah SWT, ya ayyuhal insanu ma ghurraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdaya kamu terhadap Tuhan yang maha pemurah. Ya, jadi Al-Karim dimaknai maha pemberi karena Allah SWT senantiasa memberi, tidak pernah terhenti pemberiannya. Manusia tidak boleh berputus asa dari kedermawaan Allah SWT. Jika miskin dalam harta, karena kedermawaannya Allah tidak hanya dari harta yang dititipkan, melainkan meliputi segala hal. Ya, manusia yang berharta dan dermawan hendaklah tidak sombong karena telah memiliki sifat dermawan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyukai kesombongan. Dengan demikian, bagi orang yang diberi harta melimpah maupun orang tidak dianugerahi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keduanya harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang miskin pun telah diberi nikmat selain harta. Yang kedua yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata aminah yang berarti pembenaran, ketenangan hati dan aman. Allah SWT ya, Al-Mu'min artinya dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Nah, dengan demikian hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Jika bukan karena Allah SWT yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut, dan cemas. Ya, sebagaimana apa yang Allah SWT firmankan dalam ayat berikut,
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman dengan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi ketika kita akan menyeru dan berdoa kepada Allah SWT dengan namanya Al-Mu'min, berarti kita memohon diberikan keamanan, dihindarkan dari fitnah, bencana, dan siksa. Karena dialah yang maha memberikan keamanan. Dia yang maha pengaman. Dan nama Al-Mu'min terdapat kekuatan yang amat sangat dahsyat dan luar biasa. Ada pertolongan di dalamnya, ada perlindungan di dalamnya, ada jaminan di dalamnya, dan ada bala bantuan. Kemudian selanjutnya yaitu Al-Wakil. Ya, kata Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Jadi Al-Wakil yang maha mewakili atau pemelihara, yaitu Allah SWT yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun untuk terbengkalai. Ya, seperti firman Allah SWT, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah SWT pencipta segala sesuatu dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Dengan demikian orang yang mempercayakan segala urusannya kepada Allah SWT akan memiliki mereka akan memiliki kepastian bahwa semua akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh hamba yang mengetahui bahwa Allah SWT yang maha kuasa, maha pengasih, adalah satu-satu yang dapat dipercaya oleh para hambanya. Seorang yang melakukan urusannya dengan sebaik-baiknya dan kemudian akan menyerahkan segala urusannya kepada Allah SWT untuk menentukan karunia yang Allah SWT berikan kepada hamba tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu Al-Matin. Ya, Al-Matin artinya maha kukuh. Ya. Apa maha kukuh? Allah SWT adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Ya. Allah SWT juga maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Dengan demikian kekukuhan Allah SWT yang memiliki rahmat dan azab terbukti ketika Allah SWT memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Tidak ada apapun yang dapat menghalangi rahmat ini untuk tiba kepada sasarannya. Demikian juga tidak ada kekuatan yang dapat mencegah dari pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya nomor 5 adalah Al-Jami'. Al-Jami' secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan ataupun menghimpun. Yaitu bahwa Allah SWT maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah SWT maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah SWT berkehendak. Ya, jadi penghimpunan ini ada sebagai macam bentuknya. Ya, penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya. Di antaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainnya di permukaan bumi ini, dan kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat. Ya, seperti firman Allah SWT dalam Quran surat Ali Imran ayat 9 itu, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyalahi janjinya. Jadi Allah SWT akan menghimpun manusia di akhirat kelak sama dengan orang-orang yang satu golongan di dunia. Hal ini dapat dijadikan sebagai barometer. Kepada siapa kita berkumpul di dunia, itulah yang akan
menjadi teman kita di akhirat. Walaupun kita berjauhan secara fisik, akan tapi hati kita terhimpun. Di akhirat kelak kita juga akan terhimpun dengan mereka. Nah, begitupun sebaliknya, walaupun kita berdekatan secara fisik, akan tapi hati kita jauh, maka kita juga tidak akan berkumpul dengan mereka. Kemudian yang keenam yaitu al-adl, artinya maha adil. Keadilan Allah SWT bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah SWT juga didasari dengan ilmu Allah SWT yang maha luas. Ya, dengan demikian tidak mungkin keputusannya itu salah. Ya, tidak mungkin keputusannya itu salah. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 115, ya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Ya. Jadi telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi al-adil berasal dari kata adalah yang berarti lurus dan sama. Orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menunjukkan orang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga dimaknai sebagai penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Kemudian nama Allah yang terakhir yaitu Al-Akhir. Ya, Al-Akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah SWT. Dia maha kekal tak kala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk yang Allah SWT ciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintahnya. Ya, nama ini disebutkan di dalam firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3. Wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Allah SWT berkehendak untuk menetapkan makhluk yang kekal dan tidak, antara kekal dan tidak. Namun kekekalan makhluk itu tidak secara zat dan tabiat. Karena secara tabiat dan zat seluruh makhluk ciptaan Allah SWT adalah fana. Artinya apa? Tidak kekal. Sifat kekal tidak dimiliki oleh makhluk. Ya, sifat kekal tidak dimiliki oleh makhluk. Kekekalan yang ada hanya sebatas kekal untuk beberapa masa sesuai dengan ketentuannya. Demikian pemaparan yang sudah saya sampaikan, yaitu mengenai tentang Asmaul Husna. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan wawasan kepada kita, memberikan pengetahuan kepada kita, kita bisa mengamalkannya dan menjadikan pribadi yang Allah SWT ridhoi. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah ahsanal jaza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.